Assalamualaikum, hai teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku. Gimana nih kabarnya kalian? Semoga kalian sehat terus ya. Sebelum mulai videonya, aku mau bilang terima kasih buat teman-teman yang udah sempetin waktu buat nonton video aku kali ini. Dan juga buat teman-teman yang baru pertama kali mampir di channel YouTube aku, kenalin aku Ami. Seperti biasa, aku mau minta tolong dulu teman-teman buat like video aku. Dan jangan lupa kalian subscribe juga ya buat yang belum. Terus nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama video-video seru aku berikutnya. Di video kali ini aku akan membahas film fiksi Jepang yang berjudul As the Gods Will. Film ini menceritakan tentang siswa-siswi yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyelesaikan sebuah permainan. Karena di film ini banyak adegan yang sedikit sadis, jadi aku bakalan skip beberapa adegannya ya. Buat kalian yang mau nonton full filmnya, kalian bisa klik link film di deskripsi ya. Oke, nggak usah lama-lama lagi, aku bakal ceritain filmnya ke kalian. Film ini diperankan oleh tokoh utama yang bernama Shota Fukushi yang berperan sebagai Takahata Shun. Film As the Gods Will dimulai dengan siswa-siswi SMA yang tengah mempertahankan nyawa mereka untuk bisa menghentikan Darumasan. Dalam permainan tradisional Jepang, Darumasan adalah sebuah boneka bulat berwarna merah. Dalam permainan itu, siswa-siswi harus berjalan mendekat ketika Darumasan menyanyikan sebaik lirik. Jika saat Darumasan berbalik arah mereka ketahuan bergerak, maka dia akan mati. Cara matinya pun unik tapi tetap tragis, yaitu kepala mereka meledak dan berubah menjadi kelereng merah. Mereka yang berada di ruangan itu pun satu persatu mulai mati dan menyisakan dua orang siswa, Shun dan sahabatnya Satake. Mereka harus bekerja sama untuk bisa menghentikan Darumasan dengan cara menekan tombol yang ada di belakang Darumasan. Mereka hanya mempunyai waktu sekitar 1 menit. Apabila mereka tidak bisa menekan tombol itu sampai waktunya habis, mereka akan mati. Di saat waktu tinggal beberapa detik lagi, Shun langsung berlari melompat melalui punggung Satake agar bisa cepat sampai ke Darumasan. Di detik-detik terakhir, dia berhasil menekan tombol itu. Akan tetapi mereka baru tahu kalau yang bisa selamat hanya yang bisa menekan tombol itu. Lalu Satake pun mati dan tersisa hanya Shun. Tiba-tiba datang seorang siswi yang bernama Ichika. Dia juga berhasil selamat dari Darumasan yang ada di kelasnya. Mereka mencoba keluar dari sekolah itu, tetapi mereka tidak bisa keluar. Akhirnya mereka masuk ke salah satu ruangan, yaitu lapangan basket. Di sana mereka berjumpa dengan siswa lainnya yang juga selamat dari Darumasan. Ketua OSIS yang selamat menyuruh mereka untuk memakai baju yang berbentuk seperti tikus. Setelah itu muncul patung kucing raksasa yang tiba-tiba memakan siswa yang memakai baju seperti tikus tersebut. Lalu permainan kedua pun dimulai. Mereka harus masukkan lonceng yang berbentuk bola ke dalam ring yang ada di leher patung kucing itu. Mereka hanya memiliki waktu sekitar 9 menit. Ada seorang siswa yang mencoba memasukkan bola basket ke dalam ring itu. Bola basket itu pun berhasil masuk. Kemudian Ichika melempar loncengnya ke arah siswa itu dan melemparnya ke arah ring. Saat lonceng hampir masuk, tiba-tiba kucing itu menangkap lonceng itu dan melemparnya ke arah siswa tersebut. Seketika dia terpental ke tembok bersama lonceng tersebut. Akhirnya Shun memiliki ide untuk menyelesaikan permainan itu. Dia mengajak Ichika masuk ke dalam ruangan, membuat dua bola yang dilapisi kain untuk mengelabui kucing itu. Kucing itu melihat bola yang dipegang Shun seperti bola basket dan mengira bola yang dipegang Ichika adalah lonceng. Saat Ichika melempar bolanya, kucing itu menghindari bola dari Ichika. Ternyata kucing itu sudah tertipu. Shun langsung melempar bolanya, tetapi bola itu malah memantul dan keluar dari ring. Beruntung ada siswa yang bernama Takeru yang berhasil memasukkan loncengnya dan permainan kedua pun selesai. Sisanya yang hidup tiba-tiba dibunuh oleh Takeru dan menyisakan 3 orang saja, yaitu Takeru, Shun, dan Ichika.
Ada sebuah berita yang menyiarkan bahwa beberapa SMA di kota lain juga bernasib sama dengan sekolah mereka. Dan ada sebuah kubus besar melayang di atas kota Tokyo yang isinya adalah siswa-siswi yang berhasil lolos dari permainan sebelumnya. Shun terbangun dan terkejut karena berada di ruangan yang sangat asing. Shun juga bertemu dengan Takase yang ternyata adalah teman SMP-nya dan juga dua orang lainnya, yaitu Taira dan Taoka. Permainan ketiga pun dimulai. Ada 4 patung masuk ke ruangan itu dan menjelaskan permainannya. Jadi satu persatu dari mereka harus menebak patung yang mana yang berada di belakang mereka dalam waktu 10 detik dan dengan mata yang tertutup. Permainan pun dimulai dan yang pertama bermain adalah Taira. Keempat patung itu mulai berputar sambil bernyanyi. Setelah lagu berhenti, Taira harus menebak, tetapi Taira salah menebak nama patungnya dan dia mati seketika. Setelah itu Taoka yang bermain dan lagi-lagi dia tidak bisa menebak. Akhirnya mereka mati dengan cara yang tragis. Ketika Takase diminta untuk bermain, Shun meminta agar dia yang menggantikan Takase untuk bermain. Akhirnya Shun berhasil menebak siapa yang ada di belakangnya. Permainan ketiga pun selesai tanpa Takase ikut bermain. Mereka pun berhasil mendapatkan kunci untuk permainan selanjutnya. Ketika keluar dari ruangan itu, Shun bertemu dengan siswa lain yang sedang dikejar oleh patung. Mereka harus berpegangan tangan agar tidak dikejar dengan patung tersebut. Melihat Ichika sedang dikejar patung itu, Shun segera menyelamatkan Ichika dengan memegang tangannya. Takase merasa cemburu melihat Shun memegang tangan Ichika. Setelah itu, singkat cerita, jadi ada ruangan di mana mereka harus memiliki 7 kunci untuk bisa membuka ruangan tersebut. Sedangkan mereka berenam hanya memiliki 4 kunci. Lalu secara kebetulan Takeru datang dan membawa 3 kunci. Dan mereka berhasil membuka ruangan untuk permainan selanjutnya. Permainan yang keempat menyisakan 7 orang yang berhasil lolos dan selamat. Di sana mereka bertemu dengan patung beruang raksasa. Untuk permainan yang keempat ini, mereka harus menjawab pertanyaan dengan jujur. Ketika mereka berbohong, mereka harus mencari siapa yang berbohong dan menunjuknya. Pertanyaan pertama yaitu mereka harus menyebutkan makanan yang mereka suka. Lalu mereka semua menjawab dengan jawaban mereka masing-masing, akan tetapi beruang mengatakan ada yang berbohong di antara mereka. Dan mereka diberi waktu 2 menit untuk mencari siapa pembohongnya. Waktu pun mulai habis dan mereka menunjuk salah satu dari mereka, yang ditunjuk pun mati seketika oleh beruang itu. Pertanyaan kedua pun berlanjut. Beruang itu bertanya apakah mereka menyukai Shun atau tidak. Ternyata Takeru, Takase, dan Ichika menjawab iya dan yang lainnya menjawab tidak. Beruang itu berkata ada yang berbohong lagi. Lalu mereka mempunyai waktu 2 menit untuk mencari siapa pembohongnya. Saat waktu hampir habis, mereka masih belum ada yang mau mengaku. Dan akhirnya Takase ditunjuk oleh mereka. Dan Takase merelakan dirinya untuk dibunuh oleh beruang itu. Shun yang merasa sangat marah karena Takase mati, akhirnya berhasil menyelesaikan permainan itu. Karena yang sebenarnya berbohong adalah beruang itu sendiri. Mereka akhirnya berhasil sampai di permainan yang terakhir. Permainan selanjutnya adalah tendang kaleng. Peraturannya mirip seperti bermain petak umpet. Yang berjaga harus mengambil kaleng dan meletakkannya di tempat yang sudah ditentukan. Dan mencari 3 atau 4 orang yang bersembunyi sebelum matahari tenggelam. Penjaga harus mencari mereka yang bersembunyi dan menyebutkan namanya. Lalu memasukkannya ke penjara. Apabila ingin menyelamatkan teman yang di dalam penjara, mereka harus menendang kalengnya. Akan tetapi apabila mereka menendang kaleng itu, kalengnya akan meledak. Dan untuk menyelamatkan teman mereka yang ada di dalam penjara, maka mereka harus mengorbankan nyawa mereka. Agak rumit ya permainannya. Soalnya pasti tetap ada yang mati juga di permainan itu. Ternyata yang menjadi penjaga adalah Takeru yang sangat pintar tapi licik dan jahat. Permainan pun dimulai. Mereka berempat mulai bersembunyi.
Namun dengan cepat Takeru menjatuhkan kaleng yang berada di atas dan menaruhnya di tempat yang sudah ditentukan, dan dengan cepat mengejar mereka yang sedang bersembunyi. Tak perlu waktu lama, Takeru berhasil menangkap dua siswa dan memasukkannya ke dalam penjara. Lalu Shun yang bersama Ichika sedang mencari cara untuk bersembunyi. Namun percuma saja karena Takeru berhasil menangkap Ichika. Hanya Shun yang berhasil bersembunyi di dalam sebuah gudang. Di sana Shun melihat baju besi dan berencana ingin menyelamatkan Ichika dan yang lainnya. Shun keluar dengan memakai baju besi itu. Takeru mengira Shun akan menendang kaleng itu dan menggunakan baju besi itu untuk menghindari ledakannya. Tapi ternyata dia salah. Shun bertujuan mengikat Takeru dengan rantai lalu menjatuhkan baju itu ke dalam danau. Lalu Shun berusaha naik dari danau itu dan berlari ke arah kaleng dan menendang kaleng itu. Setelah kaleng berhasil ditendang, ternyata tidak terjadi apa-apa. Kaleng itu tidak meledak sama sekali. Ternyata mereka tertipu oleh patung yang memandu mereka di permainan tersebut. Akhirnya mereka berhasil menyelesaikan permainan itu. Dan mereka mendapatkan hadiah es krim untuk mereka habiskan. Tapi ternyata nggak cukup sampai di situ aja nih. Di saat mereka sedang menikmati kembang api sambil menghabiskan es krim, tiba-tiba Ichika dan Shun melihat tulisan yang ada di stik es krim tersebut. Dan ternyata hanya dua orang saja yang berhasil selamat, yaitu Shun dan Takeru. Kenapa bisa begitu ya? Jadi game yang terakhir adalah game yang mengadu keberuntungan. Jadi walaupun mereka berhasil, kalau mereka belum beruntung ya sama aja mereka kalah juga. Dan ternyata wanita yang Shun sukai juga mati di dalam permainan yang terakhir. Film pun berakhir. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, terkadang hidup memang berjalan seperti sebuah permainan. Ada kalanya kita kehilangan hal-hal atau orang yang kita cintai, tetapi kita selalu memiliki pilihan untuk bangkit dan melanjutkan hidup. Mohon maaf kalau ada salah atau kurang dalam penyampaian alur ceritanya ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku sampai selesai. Sampai ketemu di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum.